Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang tantangan di NKRI. Nah, tapi sebelum itu, apa sih arti dari tantangan ini? Jadi, tantangan adalah segala hal, usaha, atau kondisi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang bersifat menggugah kemampuan, menuntut pemikiran, dan memerlukan upaya khusus untuk diatasi. Nah, seiring perkembangan zaman, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Tantangan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, persatuan bangsa, serta masa depan generasi muda. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa, agar kita dapat menyikapinya dengan bijak dan bertanggung jawab. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas dua tantangan yang cukup besar di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah globalisasi, yang semakin lama ini juga sudah membawa banyak kemudahan dan perkembangan, tetapi semakin lama juga dapat mempengaruhi budaya, pola pikir, dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Dan juga terdapat ancaman narkoba, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Yang bahaya dari narkoba ini, dia tidak hanya merusak individu, tapi juga dapat menghancurkan masa depan generasi muda dan merusak kehidupan sosial masyarakat. Melalui presentasi ini, kami berharap teman-teman dapat lebih memahami dampak dari tantangan tersebut, serta pentingnya menjaga diri dan tetap memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya berbagai aspek kehidupan, sehingga negara-negara di dunia menjadi saling terhubung dan saling bergantung. Hubungan ini bisa terjadi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, budaya, pendidikan, komunikasi, hingga politik. Nah, globalisasi ini bisa diibaratkan seperti dunia yang kecil. Dulu, orang di Indonesia sulit mengetahui apa yang terjadi di negara lain karena komunikasi terbatas. Sekarang, dengan internet dan medsos, informasi dari negara lain bisa diketahui hanya dalam hitungan detik. Barang dari luar negeri juga mudah masuk ke Indonesia. Begitu juga dengan budaya, musik, makanan, dan gaya hidup. Nah, apa saja contoh dari globalisasi ini? Salah satunya adalah kita bisa memakai produk dari luar negeri, seperti produk dari Jepang, Korea, atau Amerika. Ataupun kita dapat menonton film-film luar negeri melalui internet. Seperti yang saya bilang sebelumnya, globalisasi itu tidak hanya terjadi dalam satu bidang. Bisa terjadi banyak bidang dalam kehidupan kita. Nah, apa saja jenis-jenis globalisasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah keadaan ketika kegiatan ekonomi antar negara saling berhubungan. Jadi, suatu negara dapat menjual atau membeli barang dari negara lain dengan lebih mudah. Nah, apa saja contohnya? Salah satunya yaitu di Indonesia, kita bisa menemukan makanan, pakaian, atau kendaraan dari luar negeri. Begitu juga Indonesia bisa menjual produk ke negara lain. Lanjut yang kedua yaitu globalisasi teknologi. Globalisasi teknologi terjadi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan menyebar ke seluruh dunia. Dulu, komunikasi membutuhkan waktu yang lama. Sekarang, pesan dapat dikirim hanya dalam hitungan detik. Nah, contoh dari globalisasi teknologi yaitu penggunaan smartphone, internet, dan komputer. Dengan teknologi, orang dapat belajar bekerja dan mencari informasi dengan lebih mudah. Yang ketiga adalah globalisasi budaya. Globalisasi budaya adalah masuknya budaya dari negara lain ke dalam kehidupan masyarakat. Misalnya musik Korea, film barat, cara berpakaian, atau makan luar negeri yang mulai dikenal di Indonesia. Globalisasi budaya dapat menambah pengetahuan tentang budaya lain. Tapi, kita juga harus tetap menjaga budaya daerah dan budaya nasional agar tidak hilang. Yang keempat yaitu globalisasi komunikasi. Globalisasi komunikasi membuat manusia lebih mudah berhubungan walaupun berada di tempat yang jauh. Contohnya melalui media sosial, telepon, dan video call. Sekarang seorang di Indonesia dapat berbicara langsung dengan orang di negara lain tanpa harus bertemu. Nah, hal inilah yang membuat penyebaran informasi menjadi sangat cepat. Yang kelima, globalisasi pendidikan. Globalisasi pendidikan membuat ilmu pengetahuan berkembang dan dapat dipelajari dari berbagai negara. Sekarang, siswa dapat belajar dari internet, mengikuti seminar online, atau membaca informasi dari luar negeri. Dengan adanya globalisasi pendidikan, kualitas pendidikan dapat meningkat karena pengetahuan semakin luas. Dan yang terakhir yaitu globalisasi politik.
Globalisasi politik ini bekerja sama antar negara dalam menjaga hubungan internasional. Nah, globalisasi politik membantu negara-negara saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dunia. Contohnya yaitu kerjasama dalam organisasi dunia atau perjanjian antar negara untuk menjaga perdamaian dan keamanan, seperti PBB dan organisasi dunia yang lain. Globalisasi bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak positif dari globalisasi adalah yang pertama, kemajuan teknologi dan informasi. Globalisasi mempercepat penyebaran teknologi seperti internet dan komunikasi digital. Informasi dari seluruh dunia bisa diakses dengan sangat cepat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional meningkat, membuka peluang ekspor-impor dan investasi asing. Banyak negara berkembang mendapat peluang untuk maju. 3. Lapangan kerja lebih luas. Perusahaan multinasional membuka cabang di berbagai negara sehingga menciptakan lebih banyak pekerjaan. Yang keempat, pertukaran budaya. Budaya dari berbagai negara dapat dikenal luas, misalnya seperti makanan, musik, dan gaya hidupnya. Yang kelima, peningkatan pendidikan. Akses ke ilmu pengetahuan menjadi lebih mudah melalui teknologi dan kerjasama melalui internasional. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama, hilangnya budaya lokal. Budaya asing yang masuk bisa membuat budaya tradisional terlupakan atau tergeser. Yang kedua, kesenjangan sosial. Tidak semua negara atau masyarakat mendapat manfaat yang sama, yang kuat makin kuat, yang lemah bisa tertinggal. Yang ketiga, ketergantungan pada negara lain. Negara berkembang bisa menjadi terlalu bergantung pada impor atau investasi asing. Yang keempat, eksploitasi sumber daya. Perusahaan besar kadang yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan lingkungan. Yang kelima, masuknya nilai negatif. Pengaruh budaya luar tidak selalu sesuai dengan nilai lokal, misalnya gaya hidup, konsumtif, atau individualisme yang berlebihan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang bahaya narkoba. Nah, jadi apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Secara umum, narkoba adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis, yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui diminum, dihirup, atau disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba memiliki daya adiksi atau ketagihan yang sangat kuat, sehingga penggunanya sulit untuk melepaskan diri. Penyalahgunaan narkoba memiliki 3 sifat jahat utama yang menjerat penggunanya, yaitu adiktif atau ketagihan, habitual atau kebiasaan, dan toleran, di mana tubuh meminta dosis yang terus meningkat. Berikut adalah dampak-dampak narkoba dari berbagai aspek. Dampak narkoba bagi kesehatan fisik. Yang pertama, merusak otak, di mana narkotika akan merusak sel saraf dan mengganggu sistem komunikasi kimiawi di otak. Yang kedua, merusak jantung dan pembuluh darah. Konsumsi narkotika akan meningkatkan resiko gagal jantung, infeksi pembuluh darah, dan kejang-kejang yang bisa memicu kematian. Yang ketiga, merusak organ vital lainnya. Penggunaan obat-obatan terlarang akan menyebabkan kerusakan pada hati atau liver, ginjal, dan paru-paru. Yang keempat, melemahkan sistem imun. Narkotika akan melemahkan kekebalan tubuh sehingga rentan terkena infeksi berbahaya seperti HIV atau AIDS, hepatitis, dan TBC. Dampak narkoba bagi kesehatan mental. Yang pertama, gangguan mental. Penggunaan narkotika akan memicu depresi berat, kecemasan berlebihan, dan gangguan jiwa atau psikotik. Yang kedua, membuat halusinasi. Pengguna sering mengalami halusinasi yang menyebabkan hilangnya kesadaran akan realita. Yang ketiga, penurunan kognitif. Pengguna akan mengalami gangguan pada daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan dalam belajar ataupun bekerja. Dampak narkoba pada sosial dan masa depan. Yang pertama, hubungan keluarga. Dengan menggunakan obat-obatan terlarang, dapat menghancurkan keharmonisan keluarga dan menimbulkan beban finansial maupun psikologis bagi anggota keluarga. Yang kedua, tindakan kriminal. Ketergantungan seringkali mendorong pengguna untuk melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri, kekerasan, demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Yang ketiga, kehilangan masa depan.
mendapat resiko dikeluarkan dari sekolah atau drop out, kehilangan pekerjaan, serta dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, masalah hukum. Pengguna dan pengedar narkoba dapat dijebloskan ke penjara sesuai dengan peraturan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang negatif dan sangat berbahaya, terutama bagi para pelajar yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan pencarian jati diri. Efek yang diberikan sangat buruk, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan sosial. Narkoba dapat merusak konsentrasi dan gaya pikir, sehingga pelajar menjadi malas belajar, sulit memahami pelajaran, dan prestasi di sekolah menurun. Selain itu, penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti kerusakan otak, gangguan jantung, hingga ketergantungan yang sulit untuk disembuhkan. Dalam kehidupan sosial, pelajar yang terlibat dalam narkoba cenderung menjauhi keluarga, kehilangan kepercayaan dari orang lain, serta mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan tindak kriminal. Jika terus digunakan, narkoba dapat menghancurkan masa depan para pelajar